waktu menunjukkan pukul 17 tepat waktu Indonesia Barat. Mari kita mulai perkuliahan kita Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Ini adalah malam Maulid Nabi. Barangkali ada di antara saudara-saudara sekalian yang memiliki acara khusus pada malam hari ini berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi tersebut. Oleh karena itu, insya Allah perkuliahan kita paling lambat ya berakhir pada jam 6 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung saja kita mulai, saudara-saudara sekalian. Saya akan share screen. Baik, kita masuk pada hukum perkawinan Islam di Indonesia dan nanti kita akan berbicara tentang beberapa istilah yang terkait dengan hukum Islam, hukum perkawinan Islam, dan lain sebagainya. Sebagai pendahuluan bisa kita katakan bahwa setiap negara itu pasti memiliki hukum perkawinan khusus yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Arab Saudi punya hukum perkawinan Islam. Mesir demikian juga, Malaysia, Indonesia, Brunei, yang secara umum mereka menggunakan hukum perkawinan Islam, akan tetapi secara detail mungkin ada perbedaan, ya, ada perbedaan di sana-sini antara hukum perkawinan yang berlaku di Mesir, di Saudi, di Indonesia, Malaysia, maupun Brunei. Nah, semuanya itu tentu ya disesuaikan dengan agama dan kondisi masyarakat setempat. Adat istiadat yang berlaku, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mendengar istilah hukum perkawinan Islam di Indonesia, ada kata kunci, ada dua ciri atau karakter, yaitu Islam dan Indonesia, hukum perkawinan Islam di Indonesia. Islam ya dalam istilah hukum perkawinan Islam di Indonesia ini berarti bahwa hukum perkawinan itu didasarkan pada syariat Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah untuk umat Islam. Kemudian kata di Indonesia. Indonesia berarti bahwa hukum perkawinan itu merupakan hukum positif, hukum yang berlaku khusus di Indonesia, yang mungkin berbeda dengan hukum-hukum perkawinan Islam, meskipun namanya sama, hukum perkawinan Islam di negara-negara yang lain. Jadi ada dua karakter, dua ciri khas di dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, yaitu Islam dan Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan hal ini kita akan berbicara tentang
beberapa istilah yang terkait dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Yang pertama kita akan berbicara tentang syariah, karena hukum Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan syariah. Lalu fikih, ya, yang kadang dimaknai secara sama, identik dengan syariah. Lalu hukum Islam, hukum perdata Islam di Indonesia dan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Yang pertama kita akan berbicara tentang syariah, fikih, dan hukum Islam. Nah, kalau saudara ditanya syariah, kita bicara tentang syariah dan fikih dulu, ya. Kalau saudara ditanya, apakah hukum Islam itu terjemahan dari syariah ataukah fikih? Karena seringkali kita rancu di dalam memahami kedua istilah ini. Syariah, kadang kita artikan dengan hukum Islam. Jurusan kita itu adalah jurusan syariah. Fakultas Agama Islam, jurusan syariah, program studi Ahwal Syahsiyah. Nah, syariah di sini diartikan sebagai hukum Islam. Demikian juga istilah fikih. Kadang fikih ya diidentikan dengan syariah, kadang dibedakan ya. Fikih juga kita terjemahkan dengan hukum Islam. Nah, tentu antara syariat dan fikih itu ada pengertian yang secara spesifik berbeda di antara keduanya. Oleh karena itu, ya kita butuh penjelasan apa itu syariah dan apa itu fikih, apa persamaan dan apa perbedaan di antara keduanya. Yang pertama berkaitan dengan syariah. Ya, syariah secara bahasa berarti jalan, thoriq. Ya. Jalan lurus yang akan mengantarkan kita kepada tujuan hidup kita. Itulah syariah. Syariah juga kadang diartikan sebagai mamba, sumber air. Ya, sumber air. Nah, air itu menjadi sesuatu yang sangat vital di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam itu tidak akan bisa hidup tanpa syariah. Barangkali itulah kaitan antara pengertian etimologis dengan logika yang berkaitan dengan syariah. Menurut pengertian istilah secara terminologis, syariah itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya yang disampaikan melalui Rasulnya untuk diamalkan dengan penuh keimanan. Di sini yang kita garis bawahi adalah ketentuan yang ditetapkan Allah, ya, Allah. Jadi pembuat syariat itu adalah Allah. Allah asyari, Allah pembuat syariat. Yang menetapkan syariat itu adalah Allah yang diperuntukkan bagi hamba. Di dalam Al-Quran, kata syariah juga dimunculkan di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 18. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat. Dalam hal ini diartikan sebagai jalan yang lurus. Minal amri, dari urusan agama itu, fattabi'ha. Maka ikutilah dia, ikutilah jalan. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah kamu mengikuti keinginan atau hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui jalan yang akan menyampaikan kalian kepada tujuan hidup kalian. Kalau kita lihat dari definisi tadi, bahwa syariah itu adalah segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Maka syariah itu meliputi tiga hal pokok di dalam
Islam, di dalam ajaran Islam, yaitu akidah, keimanan, amaliyah, ya, apa yang dilakukan oleh mukallaf, dan akhlak, yaitu sikap batin yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga dengan demikian, syariat dalam arti luas bisa diartikan semua ajaran agama. Karena ajaran pokok di dalam Islam itu ya akidah, amaliyah, dan akhlak. Akidah itu adalah keyakinan, keimanan. Amaliyah itu adalah ibadah dan muamalah, serta akhlak yang menjadi sikap batin. Maka dengan demikian bahwa dalam arti luas syariah bisa kita artikan sebagai semua ajaran agama. Kemudian dalam arti sempit, nah, sekarang ini syariat itu mengalami sebuah reduksi makna, penyempitan arti. Syariat diartikan sebagai sistem norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan makhluk yang lain. Jadi dalam perkembangannya syariah itu mengalami penyempitan makna, yaitu sistem norma ilahi, aturan-aturan yang datang dari Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, yakni ibadah, dan antara manusia dengan makhluk yang lain atau muamalah. Maka kalau kita lihat dari syariah yang tadinya meliputi akidah, amaliyah, dan akhlak, sekarang ini menjadi amaliyah saja yang terdiri dari ibadah dan amal. Lalu apa yang menjadi tujuan syariah? Apa tujuan Allah di dalam menetapkan ketentuan-ketentuan yang telah Dia tetapkan? Tujuan syariah adalah mendidik individu supaya menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya. Mendidik individu menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi seorang muslim itu harus menjadi sumber kebaikan dimanapun dia berada. Dimanapun, kapanpun dia berada, seorang muslim harus menjadi sumber kebaikan. Di mana dengan keberadaannya itu orang-orang yang berada sekelilingnya itu akan merasa tentram, akan merasa aman, ya, akan merasa sejahtera dengan kehadirannya. Tidak sebaliknya, ya, seorang muslim ya, tidak layak untuk membuat orang-orang di sekitarnya itu takut, merasa tidak aman. Itulah yang disebut dengan teroris. Ya, memberikan teror, memasukkan ya perasaan tidak aman kepada orang-orang yang sekitarnya. Dan tentu itu bukan muslim, bukan orang yang menebarkan kedamaian. Yang kedua, syariat itu adalah dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan, baik itu kemaslahatan individu maupun sosial, dengan menjamin kebutuhan primernya, yaitu agama, ad-din, jiwa, an-nafas, akal, al-aql, harta, al-mal, dan keturunan atau kehormatan, an-nasab. Nah, syariah, pengamalan syariah itu ditujukan untuk hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul mal, dan hifdzun nasab. Dan secara umum, ya, syariat itu diturunkan tidak lain supaya manusia itu bisa mencapai kebahagiaan, baik di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia maupun di akhirat.
Selanjutnya kita beralih pada fikih. Mahwal fikih. Apa itu fikih? Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Secara bahasa, fikih itu berarti pemahaman. Atau al-fahmul amik anisyai. Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu. Jadi bukan asal memahami saja. Bukan pemahaman sekedarnya, bukan pemahaman pada taraf permukaan, tetapi pemahaman yang mendalam tentang sesuatu. Memahami sesuatu dari berbagai aspeknya. Itulah fikih. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 disebutkan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya. Ungkapan sebelumnya bagian ayat yang sebelumnya wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak layak. Orang-orang mukmin itu semuanya pergi untuk berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka ta'ifatun, ya. Ta'ifatun, beberapa kelompok, ya. Liyatafaqahu. Nah, kata-kata liyatafaqahu ini berasal dari kata faqaha, fikih. Yaitu memperdalam pengetahuan mereka fitin tentang agama. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali kepadanya. Orang-orang yang berjihad itu kembali kepadanya la'allahum yahdharun, agar mereka itu waspada. Nah, saudara-saudara sekalian, pada masa awal Islam, fikih itu sama, identik dengan syariah, yakni pemahaman tentang semua hal yang berkaitan dengan agama. Itu disebut fikih, ya disebut syariah. Sekarang menurut pengertian terminologis, mahwal fiqh. Dikatakan al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muta'alliqah bi afalil mukallafin al-muktasabah min adillatihat tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum syara yang praktis, al-amaliyah yang praktis, al-muta'alliqah bi afalil mukallafin yang terkait dengan perbuatan mukallaf yang diperoleh al-muktasabah min adillatiyat tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang rinci. Inilah pengertian fikih secara terminologis yang diberikan oleh para fuqaha. Nah, sekarang kita lihat ya, pengertian itu satu persatu, penjelasannya bagaimana. Al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syariah. Al-ilmu, ilmu tentang hukum syara. Nah, ketika fikih berbicara tentang ilmu, dalam hal ini tidak sampai derajat mengenai pengetahuan hukum syara yang diperoleh secara yakin, ya, secara yakin, tetapi hanya sampai pada tingkat dhon, ya. Dhon itu bisa kita maknai sebagai dugaan kuat akan kebenarannya. Kenapa demikian? Karena fikih itu diperoleh dari ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid atau fuqaha. Jadi kalau dikatakan ilmu itu biasanya merupakan teori-teori yang kita yakini kebenarannya.
Tapi ilmu di dalam fikih tidak sampai pada derajat al-yakin, ya, tapi hanya pada derajat dzon, dugaan kuat akan kebenaran tentang hal yang disimpulkan dari ijtihad yang dilakukan. Al-ilmu bil ahkami syariah, hukum syara, itu adalah hukum yang diturunkan oleh Allah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Al-amaliyah, bersifat praktis, bahwa yang menjadi objek fikih itu hanya terbatas pada amaliyah manusia, pada hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang terdiri dari ibadah dan muamalah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan antara Tuhan dengan hamba dan hubungan antara hamba dengan makhluk yang lain. Jadi fikih itu tidak akan membahas tentang akidah, karena akidah itu bukan sesuatu yang bersifat praktis, ya. Akidah itu adalah keyakinan, keyakinan. Tidak juga berbicara tentang akhlak, ya, tetapi bicara tentang af'alul mukallafin. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf. Kemudian diperoleh dari dalil yang rinci bahwa fikih itu merupakan hasil ijtihad dari sumber-sumber yang terpercaya. Istimbat merupakan penggalian hukum, nador, ya, observasi dan istidlal dari hasil kita melakukan penelaahan terhadap dalil. Kemudian macam-macam fikih kita mengenal ada fikhul ibadah, fikih tentang ibadah yang mengatur hubungan antara Allah dengan hambanya. Kemudian ada fikih muamalah, ya, mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Sekarang ini lebih condong pada hal-hal yang bersifat bisnis, ekonomi, jual beli, sewa menyewa, ya, ini tijaroh. Kemudian fikhul munakah, fikih atau hukum perkawinan. Ada fikhul mawaris, berbicara tentang pewarisan. Fikhul jinayah, berbicara tentang pidana, ya, tentang pidana, tentang jarimah, ya, tentang kejahatan maupun tentang hukumannya. Lalu ada fikhus siasah, mengatur tentang tata negara. Lalu ada fikhus siyar, yaitu yang mengatur hubungan internasional. Jadi dengan demikian sebetulnya hukum Islam itu meliputi segala aspek kehidupan. Ada hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan yang lain, ya. Kemudian ada perkawinan, pewarisan, hukum pidana, hukum tata negara, bahkan hukum internasional. Nah, itulah macam-macam fikih. Nah, di sini kita akan berbicara selanjutnya antara perbedaan, ya, antara syariah dan fikih. Jadi kalau kita perhatikan bahwa istilah fikih itu terkait dengan syariah. Ada hubungan yang sangat dekat antara fikih dan syariah. Kedua-duanya bicara tentang masalah hukum. Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syariah allati tariquhal ijtihad. Ilmu tentang hukum-hukum syara yang dihasilkan dengan cara ijtihad. Dan apa itu ijtihad? Ijtihad adalah mencurahkan segala potensi akal, ya. Mencurahkan segala potensi akal pikiran secara optimal. Jadi menggunakan akal ini secara betul-betul, secara sungguh-sungguh, tidak main-main, dan ini merupakan satu kegiatan intelektual. Ijtihad itu kegiatan akliyah, ya, kegiatan akliyah. Jadi kegiatan intelektual. Tujuannya apa? Untuk menggali dan menemukan hukum, baik melalui pemahaman, penafsiran, atau rumusan kesimpulan terhadap ketentuan syara,
baik yang eksplisit maupun implisit. Itulah ijtihad. Jadi dari sini kita bisa memahami perbedaan antara syariah dan fikih kalau kita melihat dari definisi yang sudah kita kemukakan di atas. Bahwa syariah itu meliputi seluruh ajaran agama yang terdiri dari akidah, amaliyah, ibadah dan muamalah, serta akhlak. Subjeknya adalah Allah. Yang menetapkan syariat itu adalah Allah. Asy-syari'u Allah. Nilai kebenaran yang ada di dalam syariat itu absolut, mutlak, ya, pasti benar. Karena datangnya dari Allah, Allah adalah zat yang maha benar, al-haq. Sifatnya seragam dan permanen, ya, semuanya sama. Dimanapun, ya, sama. Sedangkan fikih itu lebih sempit daripada syariah, hanya meliputi amaliyah, ibadah, dan muamalah. Subjeknya manusia. Yang menetapkan fikih itu adalah fuqaha atau mujtahid. Nah, karena subjeknya manusia, maka kebenaran yang ada di dalam fikih itu bersifat nisbi atau relatif. Ya, tidak sampai pada derajat yakin. Sebagaimana yang kita katakan di depan. Karena manusia itu adalah makhluk yang relatif juga, bisa benar, bisa salah. Sifatnya beragam dan dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Itulah fikih. Jadi kalau kita buat bagan ya seperti ini ya, perbedaan antara syariah dan fikih. Syariah itu ruang lingkupnya, skopnya ya, akidah, amaliyah dan akhlak. Sedangkan fikih itu ruang lingkupnya ibadah dan muamalah. Syariah, subjeknya adalah Allah. Yang membuat syariat itu adalah Allah. Yang menetapkan itu adalah Allah. Sedangkan fikih, subjeknya adalah manusia, dalam hal ini adalah fuqaha atau mujtahid. Nah, syariah karena yang menetapkan itu adalah Allah, maka nilai kebenaran yang ada di dalam syariat itu absolut, mutlak, ya, pasti benar. Sedangkan nilai kebenaran yang ada di dalam fikih, karena subjeknya manusia, itu bersifat nisbi atau relatif. Syariah sifatnya beragam dan permanen, sedangkan fikih syariah sifatnya seragam dan permanen, sedangkan fikih sifatnya beragam dan bisa berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Lalu apa hubungan antara syariah dan fikih? Syariah itu bisa kita katakan sebagai konsep substansial, ya, konsep pokok dari seluruh ajaran Islam yang meliputi keyakinan, akidah, ya, hukum atau syariah, ya, dan moral atau akhlak. Sedangkan fikih itu merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Oleh karena itu, fikih cenderung merupakan konsep yang bersifat fungsional, menjelaskan apa yang ada di dalam syariah. Jadi fikih itu adalah penjelasan dan rincian dari syariah. Di musola misalnya di dalam Al-Quran, ya, fikihnya bagaimana? Ya, tata cara sholat, ya, kemudian rukun, syarat, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut pada hukum Islam. Apa itu hukum Islam? Sebetulnya kita tidak mengenal ya kata hukum Islam ini di dalam Al-Quran. Tidak ada al-hukmul Islami, itu tidak ada. Ya, yang ada adalah al-hukm. Ya. Hukum Islam itu adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat
untuk semua orang yang beragama Islam. Ya. Jadi hampir sama dengan syariah, yaitu peraturan yang didasarkan pada wahyu dan sunnah Rasul yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Mukallaf, ya, orang yang dibebani hukum, yang itu mengikat semua orang yang beragama Islam. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita tidak akan menjumpai istilah hukum Islam ini di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kita tidak akan menemui ya kata al-hukmul islami, hukum Islam. Jadi kata hukum Islam itu menjadi kekhususan di Indonesia. Dan ini merupakan kekayaan khazanah ilmu hukum di Indonesia. Ada ilmu hukum perdata barat, ya, ada hukum adat, ada hukum Islam, ya, dan lain sebagainya. Nah, hukum Islam dalam hal ini diasosiasikan dengan fikih, dianggap sebagai fikih, di mana berkembang dalam bentuk fatwa. Ya, fatwa, jurisprudensi, putusan-putusan para hakim, kemudian perundang-undangan ya, yang dibuat oleh manusia. Kemudian kalau kita hubungkan ya dengan legalitas formal, yang dimaksud dengan hukum Islam, kata hukum Islam di Indonesia itu berarti law in concreto, ya, law in concreto. Hukum secara konkret. Hukum Islam yang berlaku secara konkret, ya, secara nyata di dalam pergaulan ya antar manusia di Indonesia. Itu disebut dengan hukum Islam. Maka kita mengenal kompilasi hukum Islam. Sedangkan kalau disebut fikih, itu berarti law in abstracto. Hukum secara abstrak. Ya, itu fikih. Artinya hukum yang ditulis oleh para fuqaha di kitab-kitab fikih. Ya. Memang di situ mengandung hukum-hukum tertentu, tapi kadang ya itu tidak berlaku secara positif, tidak diberlakukan ya secara nyata di dalam kehidupan warga negara Indonesia. Jadi hukum Islam itu adalah law in concreto dan fikih itu adalah law in abstracto. Hukum Islam atau yang sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai Islamic Jurisprudence, hukum Islam. Itu merupakan terjemahan dari syariat Islam dan fikih Islam. Jadi kadang syariat itu diterjemahkan dengan hukum Islam, fikih Islam juga diterjemahkan dengan kata yang sama, yaitu hukum Islam. Nah, demikian juga kadang hukum Islam itu dipahami secara luas, sehingga berarti seluruh ajaran Islam. Kalau kita mengatakan, mari kita tegakkan hukum Islam. Nah, itu bisa berarti hukum Islam dalam arti yang luas, akidah Islam, ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan hukum amaliyah, atau juga yang berkaitan dengan akhlak. Tapi kadang juga dipahami secara sempit sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Ya. Nah, ini sekarang yang terjadi ini adalah reduksi makna seperti ini. Bahwa yang dimaksud syariat itu adalah hukum Islam, ya. Hukum Islam, bukan seluruh ajaran Islam, tapi yang hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh mukallaf. Jadi hukum Islam itu terdiri dari ibadah dan muamalah. Dalam arti sempit, hukum Islam itu terdiri dari ibadah dan muamalah. Ibadah sebagaimana yang kita ketahui
menyangkut aturan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hablum minallah, di mana bentuk dan tata caranya itu sudah ditentukan oleh syarak secara rinci dan manusia tidak berwenang untuk merubahnya. Ya, nanti di dalam usul fikih atau fikih kita lebih detail ya. Pembagian ibadah itu ada ibadah mafdhoh, ada ibadah ghairu mafdhoh. Nah, yang kita sebutkan tadi itu adalah ibadah mafdhoh. Baik, saudara-saudara sekalian, sudah bisa terhubung kembali. Kita lanjut. Jadi ibadah, kalau kita mendalami fikih dan usul fikih, itu ada ibadah mafdhoh dan ada ibadah ghairu mafdhoh. Kalau yang mafdhoh itu di mana bentuk dan tata caranya itu sudah ditentukan secara rinci dan manusia tidak berwenang untuk merubahnya. Tetapi kalau yang ghairu mafdhoh, ya ada kemungkinan berubah sesuai dengan dinamika masyarakat. Kemudian yang kedua, muamalah itu mengatur hubungan antar manusia, di mana ketentuan hukumnya biasanya bersifat global, sehingga bisa dikembangkan melalui ijtihad. Nah, secara umum, kalau kita mengatakan hukum Islam, tidak sebagaimana hukum yang ada di negara kita, ilmu hukum di negara kita. Hukum Islam itu tidak membedakan apakah itu hukum privat ya yang merupakan hukum perdata ataukah hukum publik ya. Sementara hukum barat itu membedakan antara kedua hal tersebut. Ada hukum privat, ada hukum publik. Nah, kalau hukum Islam itu kemudian kita jejerkan ya, kita sandingkan dengan hukum barat itu sehingga kemudian dibagi sesuai dengan hukum barat yang termasuk sebagai hukum perdata Islam atau hukum privat Islam. Itu adalah akad, hukum perkawinan Islam. Faraid, ya, hukum tentang pewarisan. Kemudian muamalah, hukum tentang perdagangan, transaksi, jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya. Kemudian yang bisa dikategorikan sebagai hukum publik Islam, ya, itu adalah fiqhul jinayah, hukum pidana, fiqhus siyasah, ya, fikih tentang tata negara, dan fiqhus siyar, hukum internasional. Itu masuk pada hukum publik Islam. Ini kalau kita membandingkan ya, menyandingkan antara hukum Islam dengan hukum Barat sebagaimana yang dipelajari di dalam ilmu hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam adalah peraturan yang bersumber, digali, dirumuskan dari syariat yang diformulasikan dalam produk pemikiran hukum berupa fikih, fatwa, jurisprudensi, dan perundang-undangan. Itulah pengertian hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sedangkan hukum perdata Islam di Indonesia itu awalnya hanya meliputi perkawinan, pewarisan, dan perwakafan sesuai dengan apa yang ada di dalam KHI. Ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam KHI dulu pada awalnya penyusunan KHI itu hanya terdiri dari 3 buku ini, ya, 3 hal ini, yaitu tentang perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Nah, kemudian sejalan dengan perkembangan waktu,
KHI itu isinya meluas. Hukum perdana Islam yang berlaku di Indonesia itu meluas, mencakup bidang muamalat dalam arti khusus. Ya, peraturan bisnis Islam, ya ekonomi Islam dan lain sebagainya. Lalu hukum perkawinan Islam di Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia itu adalah hukum perkawinan yang tertuang, yang tercantum di dalam kompilasi hukum Islam atau disingkat dari pasal 1 sampai dengan pasal 170. Nanti KHI itu terdiri dari beberapa buku, ya. Ada buku 1 tentang perkawinan, buku 2 tentang pewarisan, dan selanjutnya. Hukum perkawinan yang tertuang dalam KHI pasal 1 sampai dengan pasal 170 itu saja, ya, yang masuk di dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Yang menjadi hukum positif, ya, menjadi hukum yang berlaku bagi umat Islam Indonesia dan merupakan hukum material, ya, merupakan bahan hukum yang ada di peradilan agama atau pengadilan agama, ya, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama. Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah kemerdekaan, hukum Islam yang berlaku itu masih juga hukum Islam yang tidak tertulis. Ya. Yang berserakan dalam berbagai kitab-kitab fikih. Jadi tadi kita katakan bahwa fikih itu adalah law in abstract. Karena abstrak. Kadang orang ada yang mengikuti hukum yang ditulis di dalam buku fikih itu. Kadang ada yang ditulis di dalam buku fikih itu. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh luar Jawa dan Madura. Ini pada tahun 46. Jadi setahun setelah kemerdekaan baru muncul Undang-Undang Nomor 2 yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Kemudian pada tahun 1954 ya muncul Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 46 ya untuk kepastian hukumnya. Jadi jeda waktunya itu sangat lama ya antara legalitas yang satu dengan yang lain. Lalu terbit Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama tanggal 18 Februari 1958 untuk kesatuan hukum bagi hakim agama. Supaya hakim agama yang ada di pengadilan agama itu tidak bingung di dalam menerapkan hukum, sehingga kemudian ada kepastian hukum, keseragaman ya yang diberlakukan untuk menangani kasus-kasus yang sama. Diterbitkan SE ya, Surat Edaran Biro Peradilan yang tata caranya sudah ditentukan oleh syarak secara rinci, di mana manusia tidak berwenang untuk merubahnya. Tapi kalau ibadah